Selamat datang kembali di channel Hariware. Apa yang akan Anda saksikan berikut ini dirangkum dari berbagai sumber, namun kami buat informasi ini dalam ruang lingkup pembahasan Islam. Bagi yang bukan Islam, Anda bisa jadikan cukup sebagai referensi dan pengetahuan. Dan sebenarnya pembahasan mengenai ini sudah sangat umum ditemui di web maupun blog di internet. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Di mana terbunuhnya Dajjal? Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah yang muncul ketika menjelang hari kiamat. Ia memiliki sifat yang jahat, pembawa fitnah terbesar di muka bumi kelak. Makhluk bermata satu ini akan senantiasa membawa fitnah terbesar bagi manusia agar mereka terjerumus dalam kesesatan. Siapa yang kuat imannya, maka ia akan terbebas dari fitnah ini. Namun bagi mereka yang lemah, maka akan mudah untuk menjadi pengikutnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kematian Dajjal kelak disebabkan karena dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah wilayah di dunia ini. Lantas di belahan bumi manakah Dajjal ini kelak akan terbunuh? Berikut informasi selengkapnya. Kemunculan Dajjal di akhir zaman menjadi salah satu pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu ada seorang berambut lebat yang meneteskan air dari kepalanya. Lalu aku tanyakan siapakah ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam alaihissalam. Kemudian aku berpaling dan melihat seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak, tidak bersinar. Mereka mengatakan, ini Dajjal. Dia adalah orang yang paling mirip dengan Ibnu Ka'b, seorang laki-laki dari Khuza'ah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata kelak Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam bertempat di gerbang Lot. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa hadis yang menyatakan perihal permasalahan ini. Dalam hadis disebutkan bahwa, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Mujami bin Jariyah al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lot atau gerbang Lot." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nuaim bin Hamad. Tidak ada satu orang kafir pun yang masih hidup, semuanya terbunuh. Lalu Isa berhasil menyusul Dajjal di pintu Lot dan membunuhnya. Lalu beberapa kaum muslimin diselamatkan Allah ke hadapan Isa bin Maryam. Ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, yang ingin kita ketahui, di manakah letak gerbang Lot tersebut? Ternyata, menurut Dr. Sauki Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Lot atau gerbang Lot ini terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat dengan Ramallah. Dahulu, rombongan kafilah dari Syam ke Suriah yang menuju Mesir singgah di kota ini. Begitu juga sebaliknya, ujar Dr. Sauki. Kaum Yahudi lah yang memberi nama kota tersebut dengan sebutan Lot. Di bangsa Arab menyebutkan kota ini dengan nama Lut atau Al-Lut. Kota ini tidak kalah luas, hanya sekitar 13 km saja. Pada ribuan tahun silam, kota ini dikenali dengan nama Lida Diospolis, terletak di daerah tengah Israel. Lot berada kurang lebih 15 km dari tenggara Tel Aviv. Pada tahun 2011 lalu, populasi di kota ini berjumlah sekitar 70.000. 80% dari jumlah tersebut adalah kaum Yahudi dan selebihnya merupakan bangsa Arab. Pada dahulunya, kota ini dipenuhi oleh bangsa Arab yang beragama Islam. Akan tetapi, dikarenakan adanya penjajahan dari Israel pada 1948, banyak penduduk Islam yang telah diusir. Lalu mereka memperluas proyek untuk membuat pemukiman kaum Yahudi di wilayah tersebut. Apabila kita mempelajari sejarah dari kota Lot ini, maka dapat diketahui bahwa kota ini mungkin sudah ada sejak tahun 5600 sebelum Masehi. Hal ini didasarkan pada usia tembikar dan beberapa barang arkeologi yang ditemukan di tempat tersebut. Sejarah pernah mencatat beberapa imperium pernah menaklukkan kota kecil ini. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, kota Lot ini berkembang sebagai pusat pemikir dan perdagangan kaum Yahudi. Namun pada tahun 70 Masehi, Lot berhasil ditaklukkan oleh penguasa Romawi. Dalam peperangan tersebut, Romawi berhasil menjadikan penduduk di sana sebagai budak dan perang berhasil membuat kehancuran di kota ini.
Ketika dalam pengaruh kekuasaan Romawi, kebanyakan penduduk di kota ini yang menganut agama Kristen. Terlebih lagi, adanya usaha dari penguasa Romawi untuk mengkristenkan penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya. Islam mulai muncul di kota ini ketika tentara Islam yang dipimpin oleh Amir Ibnu Al-As berhasil menaklukkan Lod pada tahun 636 Masehi. Namun kejayaan tersebut tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 1099, tentara Salib kembali berhasil merebut kota Lod. Namun, pada saat terjadi perang salib tentara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin berhasil merebut kembali kota ini. Seiring berjalannya waktu dan pergantian zaman, kota Lod turut berkembang di bawah pemerintahan kekhalifahan Utsmaniyah atau kepemimpinan Ottoman. Hingga tahun 1948, kota Lod masih berada di kawasan kekuasaan Arab di bawah Palestina. Kala itu, populasi penduduk yang beragama Islam berjumlah sekitar 20.000 umat, dan hanya sekitar 2.000 orang saja yang beragama Kristen. Akan tetapi, pada Juli 1948, Israel berhasil merebut dan menguasai kota ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikianlah informasi mengenai tempat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam yang terletak di gerbang Lod, sebuah kota kecil yang kurang lebih 13 km saja. Semoga setelah melihat video ini, bagi yang mempercayai bahwa Dajjal atau Antichrist itu benar-benar ada dan akan terjadi, maka semoga dapat menambah keimanan kita kepada Tuhan. Dan bagi yang tidak percaya dengan hal semacam ini, maka video ini bukan untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga semua kegiatannya lancar. Share video ini jika kamu rasa bermanfaat untuk orang lain. Bagi yang belum subscribe, kami sarankan untuk subscribe, hanya sekali seumur hidup. Tekan like jika suka. Tetap nantikan video selanjutnya dan silakan request hal yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Sampai ketemu lagi.